Selama pandemi COVID-19 berlangsung, mungkin ada banyak bumil yang jadi khawatir dan bingung nih. Gimana ya kalau mau periksa kehamilan dan nanti pas udah mau lahiran? Antara takut ketularan virus corona, tapi juga ingin tahu perkembangan janin dan kondisi kehamilan. Tenang bumil, kali ini saya akan bahas tentang panduan pemeriksaan kehamilan hingga persiapan melahirkan pada masa pandemi COVID-19. Jadi tonton sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Memang ibu hamil lebih beresiko tertular virus corona. Soalnya perubahan yang terjadi pada masa kehamilan bisa mempengaruhi daya tahan tubuh bumil, sehingga lebih rentan terinfeksi virus dan bakteri. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, bumil dianjurkan untuk nggak bepergian keluar rumah dulu, apalagi ke rumah sakit. Loh, terus gimana dong kalau mau periksa kehamilan? Apa artinya nggak boleh ke dokter kandungan sama sekali? Bukan gitu bumil. Pemeriksaan kehamilan tetap perlu kok dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan bumil dan janin. Pemeriksaan ini penting soalnya dengan begitu dokter bisa ngecek kalau ada gangguan atau komplikasi selama kehamilan dan memberikan penanganan kalau memang dibutuhkan. Jadi, untuk mengakomodasi kebutuhan pemeriksaan kehamilan sambil tetap melakukan langkah pencegahan penularan virus corona, para dokter, khususnya dokter kandungan, udah bikin aturan baru nih tentang jadwal pemeriksaan kehamilan yang harus diikuti bumil selama pandemi COVID-19. Bumil tetap bisa melakukan pemeriksaan kehamilan meski nggak sesering seperti sebelumnya. Kayak gimana tuh aturannya? Sebelum saya jelasin aturannya, saya mau tanya dulu nih, bumil udah subscribe ke channel YouTube Halo Dokter belum? Kalau belum, subscribe dulu ya. Abis itu nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya bumil dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pemeriksaan kehamilan di trimester pertama. Nah, biasanya kan setelah melakukan tes pack dan hasilnya positif, bumil dianjurkan buat periksa ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilan. Terus bisa dianjurkan juga buat kembali kontrol sampai sebulan sekali selama trimester pertama. Jadi bisa minimal 1 kali atau bisa juga tuh sampai 3 kali. Tapi selama masa pandemi, pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama hanya dilakukan 1 kali saja, yaitu pada minggu ke-11. Jadi, setelah bumil dapat hasil tes pack positif, bumil bisa tentukan hari pertama haid terakhir atau HPHT. Terus dari situ bisa hitung minggu ke-11 dari HPHT-nya. Kalau usia kehamilan masih kurang dari 11 minggu, bumil belum perlu periksa ke dokter kandungan kok. Kecuali kalau bumil punya riwayat kehamilan ektopik. Kalau punya, sebaiknya bumil segera periksa ke dokter kandungan ya setelah hasil tes pack positif. Selanjutnya, trimester kedua. Sebelum pandemi, pemeriksaan kehamilan juga bisa dianjurkan berulang kali tuh, tergantung kebutuhan bumil. Namun selama pandemi, pemeriksaan kehamilan pada trimester kedua dikurangi. Jadi hanya sekali saja, tepatnya pada usia kehamilan 20 minggu. Meski cuma sekali, pemeriksaan pada trimester ini tetap perlu dilakukan. Pada usia kehamilan ini, dokter akan memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin, letak plasenta, dan jumlah ketuban. Selain itu, kesehatan bumil juga akan diperiksa secara menyeluruh. Jadi, pada kehamilan trimester kedua, jangan lewatkan pemeriksaan di minggu ke-20 ya bumil. Nah, memasuki trimester ketiga, biasanya frekuensi pemeriksaan kehamilan akan jadi lebih sering nih. Soalnya bentar lagi bumil kan lahiran. Anjuran pemeriksaan kehamilan trimester ketiga pada masa pandemi nggak jauh beda kok sama sebelum pandemi. Yaitu, sekali pada usia kehamilan 28 minggu, sekali pada usia kehamilan 32 minggu, sekali pada usia kehamilan 36 minggu, terus mulai kehamilan minggu ke-37 dan seterusnya dianjurkan untuk periksa seminggu sekali sampai waktunya melahirkan. Pada pemeriksaan kehamilan trimester ketiga ini, dokter juga akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan USG untuk memantau tumbuh kembang dan posisi janin. Nggak cuma itu, dokter juga akan mendiskusikan dan menentukan rencana persalinan. Oke, itu tadi jadwal kunjungan ke dokter kandungan yang dianjurkan selama masa pandemi. Meski begitu, kalau bumil mengalami gejala-gejala yang beresiko membahayakan kehamilan, bumil perlu segera periksa ke dokter kandungan walaupun belum jadwalnya. Gejala-gejala yang dianggap beresiko terhadap kehamilan yaitu muntah hebat, perdarahan dari vagina, kontraksi atau nyeri perut yang hebat, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala hebat, gerakan janin tidak terasa, dan kejang. Tapi kalau bumil memiliki keluhan yang bukan termasuk kegawat daruratan, bumil bisa kok cari bimbingan medis melalui layanan konsultasi online dengan dokter kandungan seperti yang tersedia di aplikasi Halo Dokter.
Jangan lupa saat melakukan pemeriksaan kehamilan, tetap terapkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 seperti yang sudah sering dianjurkan ya Bumil, yaitu rutin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dengan orang lain sejauh 1-2 meter, terapkan etika batuk dan bersin, dan sebisa mungkin atur jadwal kunjungan dengan klinik atau rumah sakit untuk menghindari kerumunan atau antrian. Untuk persalinan selama masa pandemi, sebenarnya nggak ada metode khusus yang dianjurkan. Bumil bisa melahirkan secara normal ataupun secara sesar sesuai rencana persalinan dan kondisi bumil. Dokter dan tenaga medis yang membantu persalinan bumil akan mengikuti protokol kesehatan untuk meminimalkan resiko penularan virus corona seperti menggunakan alat pelindung diri dan memastikan ruangan bersalin sudah didisinfeksi. Sebagian klinik atau rumah sakit mungkin membolehkan bumil ditemani pendamping saat melahirkan, asalkan pendamping dalam kondisi sehat serta mengikuti protokol yang dianjurkan. Nantinya setelah si kecil sudah lahir, dokter bisa saja membolehkan bumil pulang dari rumah sakit lebih cepat dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan bumil pasca melahirkan. Tujuannya supaya ibu dan bayinya nggak berlama-lama berada di rumah sakit sehingga resiko penularan virus corona bisa menurun. Oke deh, semoga penjelasan kali ini cukup jelas ya, dan semoga bisa mengurangi kekhawatiran dan kebingungan saat menjalani kehamilan pada masa pandemi. Bumil punya topik apa lagi nih yang mau dibahas di YouTube-nya Halo Dokter? Share komen di bawah ya. Terus, kalau Bumil masih punya pertanyaan seputar kehamilan atau topik kesehatan lainnya, Bumil bisa chat dokter kandungan langsung di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.